Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memberikan hidup, Engkau memberikan harapan juga dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembali datang, mendengar firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Dan menjadi harapan pada waktu kami dalam keadaan posisi rendah. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenali diri Anda. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 3 yang mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan dalam hidup ini. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita akan buka lagi dari Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat kenalilah diri Anda. Kenalilah diri Anda. Seringkali terdengar benar. Tetapi tidak semua orang dapat memahami dengan benar arti dari kalimat ini. Sebaliknya banyak orang yang mengenal orang lain sangat detail, tetapi dia tidak dapat mengetahui yang ada dalam dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang merasa bahwa hal yang paling susah dimengerti dan terasa asing adalah diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri bukan sebatas tahu apa warna favorit kita, makanan favorit kita, olahraga kesukaan kita, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengetahui hal-hal kecil yang sebenarnya sangat mempengaruhi hidup kita. Contohnya, saya ingin memiliki banyak teman, tapi saya jarang menyapa orang, jarang memanggil orang lebih dahulu, jarang menyapa orang lebih aktif dahulu. Ketika hal ini terjadi, maka tidak heran kita akan sedikit teman. Itu kita mengenali diri kita seperti itu. Kedua, kita mungkin sering pelupa. Pelupa menaruh barang-barang kita, pelupa mengingat hal-hal penting, maka kenali diri Anda. Kalau kita lupa, kita catat. Atau kalau kita lupa meletakkan barang, kita jangan letakkan sembarangan, kita masukkan ke dalam kantong. Hal-hal seperti itu mengenal diri sendiri. Kelebihan maupun kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika kita merasa sudah melakukan yang baik, tetapi tetap saja kesalahan yang kita lakukan, kita tidak putus asa dan kehilangan kebahagiaan. Karena kita sudah berusaha untuk meminimalisnya. Aristoteles memberikan dua pemahaman tentang kebahagiaan hidup. Di mana ketika seorang berhasil memenuhi keinginannya atau kebahagiaan hedonik, sedangkan yang kedua, kebahagiaan yang memenuhi jiwa adalah eudaimonik, yaitu keadaan di mana seorang merasa telah menjalani hidupnya dengan potensi yang maksimal. Dia merasa dia sudah maksimal melakukan hidupnya. Sehingga dia merasa puas. Walaupun terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang penting dia sudah melakukan maksimal potensi hidupnya. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan eudaimonik. Ya, banyak orang yang tidak mengalami hal ini. Banyak orang yang merasa kekecewaan dalam dirinya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak berarti karena dia merasa belum memaksimalkan segala potensi hidupnya. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kita ketahui haruslah kita mengenal diri kita pada sisi-sisi yang tersembunyi sehingga kita memaksimalkan
potensi yang ada dalam diri kita ini. Kita tahu, kita memperbaikinya, dan kita menjadikannya lebih baik. Oleh sebab itu kita harus atau bahkan wajib mengenal diri kita sendiri sehingga dapat menentukan sikap yang tepat. Ketika kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam diri kita, khususnya yang kecil-kecil, maka kita sudah pasti dapat menguasai diri dengan mudah dan kita tidak perlu khawatir akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Perlu diingat bahwa kesalahan-kesalahan kecil bisa berdampak kepada besar dalam hidup ini. Untuk itu kita harus dapat menyikapi hal itu dengan benar. Kenalilah diri kita sendiri hingga hal-hal yang terkecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain sehingga kita mampu menjadi sosok yang lebih baik. Bahkan bukan itu saja, kita juga dapat memaksimalkan potensi hidup kita dengan baik. Ketika kita dapat melakukan semuanya dengan baik dan dapat mengenali diri kita, maka akan ada kepuasan tersendiri dalam hidup kita. Hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita dapat mengenali diri kita sendiri hingga ke sisi-sisi yang paling kecil atau tergelap sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa, aku akan menjadi orang yang akan memaksimalkan potensi hidupku dengan baik. Untuk itu aku mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Aku dapat melihat lebih banyak hal-hal di dalam orang lain daripada melihat hal-hal di dalam diriku sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.